Halo, baiklah. Saya Natalia Rosalina. Kali ini saya akan membahas tentang strategi perusahaan model balance scorecard. Pertama-tama, di sini kita harus tahu apa sih balance scorecard itu. Balance scorecard merupakan penilaian dalam mengukur bagaimana kinerja perusahaan kaitannya dengan pelaksanaan misi dan strategi perusahaan. Balance scorecard itu terdiri dari dua kata. Yang pertama berimbang, yang artinya adanya keseimbangan antara performance keuangan dan non-keuangan, performance jangka pendek dan jangka panjang, antara performance yang bersifat internal dan eksternal. Kata yang kedua terdiri dari scorecard atau kartu skor, yang artinya kartu yang digunakan untuk mencatat skor kemampuan seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang ingin diwujudkan oleh seseorang di masa depan. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana konsep balance scorecard. Konsep balance scorecard terdiri dari 4, yaitu yang pertama, perspektif pelanggan, yang kedua, perspektif keuangan, yang ketiga, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, dan yang keempat, perspektif proses bisnis internal. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu perspektif pelanggan, yaitu cara mengukur pangsa pasar, presentasi pertumbuhan bisnis dari pelanggan yang ada, presentasi pelanggan yang membeli kembali, jumlah pelanggan baru, tingkat dari survei kepuasan pelanggan, dan profitabilitas individu dan segmen. Yang kedua, perspektif keuangan, yaitu meningkatkan jumlah produk baru, menciptakan aplikasi baru bagi produk yang sudah ada, mengembangkan pelanggan dan pasar yang baru, serta pengadopsian strategi penentuan harga baru. Yang ketiga, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, kemampuan karyawan, tingkat kepuasan karyawan, presentasi penggantian karyawan, produktivitas karyawan, motivasi pemberdayaan dan pelibatan karyawan, bagaimana karyawan tersebut dapat aktif dan berinisiatif untuk menggunakan dengan benar dan maksimal kompetensi yang telah dimilikinya, peningkatan kemampuan dan sistem informasi. Selanjutnya yang keempat, perspektif proses. Proses operasional itu menghasilkan dan mengirimkan produk dan jasa yang telah ada kepada pelanggan. Proses jasa pasca penjualan memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, dan penting bagi pelanggan yang ada. Selanjutnya ada karakteristik balance scorecard. Yang pertama, komprehensif. Perspektif dalam pengukuran kinerja bisa diperluas dalam balance scorecard ini. Dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan perspektif ini sangat bermanfaat loh bagi perusahaan karena menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang dan membantu perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Yang kedua ada koheren. Balance scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Yang ketiga ada seimbang. Keseimbangan di antara keempat perspektif dalam balance scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategi ini sangat penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berjangka panjang dan pastinya perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lain. Dan yang keempat terukur. Balance scorecard ini sangat efektif loh untuk mengukur sasaran strategi yang sulit untuk diukur. Sasaran pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan pastinya sulit sekali kan untuk diukur. Tapi dalam balance scorecard, ketiga perspektif non-keuangan tersebut bisa ditentukan keuangan sehingga bisa diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Luar biasa bukan?
Kemudian ada pengukuran kinerja balance scorecard. Yang pertama ukuran lead, contohnya profitabilitas pelanggan. Yang kedua ukuran lead, contohnya jumlah jam pelatihan karyawan. Yang ketiga ukuran objektif, contohnya pangsa pasar. Yang keempat ukuran subjektif, contohnya kemampuan karyawan. Yang kelima ukuran keuangan, contohnya berapa besar laba, aset, dan sebagainya. Yang keenam ukuran non keuangan, contohnya jumlah pelanggan yang tidak puas. Yang ketujuh ukuran eksternal, contohnya kepuasan pelanggan dan berapa besar pengembalian investasi. Dan yang ke-8 ukuran internal, contohnya efisiensi proses dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, mengapa terdapat kegagalan dalam penerapan balance scorecard? Ada beberapa alasan. Yang pertama itu, tidak adanya komitmen pemimpinan. Yang kedua, terlalu sedikit staf terlibat. Yang ketiga, scorecard disimpan saja. Yang keempat, proses penyusunan yang lama dan sekali saja. Yang kelima, menganggap balance scorecard sebagai sebuah proyek. Yang keenam, kesalahan memilih konsultan. Dan yang ketujuh, menggunakan balance scorecard hanya untuk keperluan pemberian kompensasi. Lalu ada tips membangun balance scorecard. Yang pertama itu memiliki visi, strategi, dan misi yang jelas. Yang kedua, adanya komitmen tegas dari pimpinan. Yang ketiga, semua staf atau lini dalam perusahaan terlibat. Yang keempat, tidak menjadikan balance scorecard sebuah proyek namun kebiasaan. Yang kelima, komitmen dalam menjalankan balance scorecard sehingga ada evaluasi, perbaikan, dan perkembangan yang baik. Dan kesimpulan dari balance scorecard ini yaitu balance scorecard merupakan alat ukur kinerja organisasi yang baik dan melalui 4 perspektif yaitu perspektif finansial, customer, proses bisnis internal dan pertumbuhan, serta pembelajaran. Organisasi harus mengembangkan balance scorecard sesuai dengan kebutuhan mereka. Tantangan besar terjadi jika mengembangkan alat ukur, menyederhanakan proses, penanganan resistensi terhadap perubahan, kelemahan berkomunikasi organisasi, mengumpulkan data, mengadaptasi teknologi untuk proses benchmarking. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya tentang proses balance scorecard. Semoga bermanfaat. Terima kasih.